Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu lagi bersama saya, Dwi Suryahartati, sebagai pengasuh mata kuliah Hukum Bisnis Internasional di Fakultas Hukum Universitas Jambi. Baik, seperti materi yang telah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, bahwa hukum bisnis internasional ini di beberapa fakultas hukum disebut juga dengan hukum perdagangan internasional, sehingga hukum bisnis internasional ini memiliki makna yang sama dengan hukum perdagangan internasional. Adapun komponen-komponen yang kita bahas dalam hukum bisnis internasional di Fakultas Hukum Universitas Jambi adalah terkait dengan perjanjian perdagangan internasional, kontrak bisnis internasional, peraturan investasi asing, konvensi perdagangan internasional, dan perpajakan asing. Perjanjian internasional ini atau perjanjian perdagangan internasional memang bermula itu dari adanya perjanjian internasional, baik itu yang bersifat bilateral, multilateral ataupun regional. Nah, apa itu perjanjian perdagangan internasional? Perjanjian perdagangan internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik untuk meningkatkan akses pasar serta dalam rangka melindungi dan mengamankan kepentingan nasional. Mengapa di bidang hukum publik? Karena hukum publik itu mengawali adanya perjanjian-perjanjian yang bersifat privat. Karena di beberapa negara dimungkinkan bahwa suatu negara tidak dapat mengadakan perjanjian perdagangan internasional dikarenakan kemungkinan tidak, misalnya terkait ekspor impor itu salah satu negara tidak dapat menerima impor dari negara lain atau ekspor dari ke negara lain. Jadi perdagangan internasional ini adalah perdagangan memang yang dilakukan oleh antar negara, baik itu bersifat privat ataupun antara individu dengan individu, atau badan hukum dengan individu, atau badan hukum dengan badan hukum, atau bahkan pemerintah dengan badan hukum atau pemerintah dengan swasta. Jadi negara ini tetap harus hadir dalam kegiatan perdagangan internasional. Jadi perdagangan internasional ini adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Nah, kesepakatan ini merupakan kesepakatan yang sifatnya privat, ya. Jadi perdagangan internasional ini juga merupakan proses tukar menukar baik itu barang ataupun jasa dengan kehendak sukarela. Sebagaimana kita tahu bahwa adanya syarat perjanjian, syarat sahnya perjanjian baik itu yang diberlakukan oleh Burgerlich-Sweetbook atau New Burgerlich-Sweetbook atau New. Seperti yang telah disampaikan bahwa perdagangan internasional itu baik itu yang bersifat privat ataupun bersifat publik itu memiliki manfaat. Jadi manfaatnya itu adalah misalnya suatu negara itu dapat memperoleh barang dari negara lain yang tidak dapat diproduksi di negaranya sendiri. Kemudian selain itu juga memperoleh keuntungan dari spesialisasi. Misalnya Indonesia ini batu baranya ini punya spesifikasi yang sangat bagus dibandingkan negara-negara lain. Maka dipastikan bahwa ekspor dari batu bara ataupun turunannya itu sangat disukai oleh dunia internasional, dan itu adalah peluang-peluang untuk menjadikan ini sebagai bisnis internasional. Kemudian juga dapat memperluas pasar dan menambah keuntungan. Tentunya walaupun dia tadi perdagangannya bersifat privat, dia juga dapat menghasilkan devisa negara. Jadi berbagai keuntungan itu memang harus betul-betul dimodifikasi dengan yang namanya perjanjian. Jadi perjanjian yang dimaksudkan di sini adalah perjanjian yang bersifat privat. Biasanya disebut itu kontrak bisnis, ya. Sehingga dalam kontrak bisnis itu juga dimungkinkan terjadinya transfer of knowledge. Misalnya Indonesia memiliki suatu inovasi teknologi teknologi misalnya alat pendeteksi tsunami misalnya. Lalu teknologi itu
dibutuhkan oleh negara lain seperti Cina dan Jepang misalnya. Maka teknologi itu bisa ditransfer dengan perjanjian-perjanjian atau lisensi di bidang intellectual property. Jadi banyak keuntungan bila kita bisa beradaptasi, bergaul dengan dunia internasional melalui bisnis ini. Jadi bagaimana itu bisnis internasional dengan perjanjian perdagangan internasional yang bersifat publik? Nah, yang bersifat publik ini adalah kesepakatan yang dibuat oleh dua negara atau lebih untuk mengatur kegiatan perdagangan lintas batas dengan tujuan meningkatkan hubungan ekonomi, memperluas pasar, dan menciptakan keuntungan bagi pihak-pihak yang terlibat. Nah, perjanjian ini melibatkan berbagai macam regulasi, baik itu yang regulasi tentang tarif, kemudian tentang kuota, jumlah produksi, kemudian standar produksi, kemudian tadi perlindungan terhadap kekayaan intelektual, hingga aturan tentang investasi dan perpajakan. Jadi regulasi itu diatur dalam perjanjian yang biasanya bersifat publik melalui tadi perjanjian bilateral, multilateral ataupun regional. Nah, bagaimana perspektif dari perjanjian yang bersifat privat? Nah, yang bersifat privat ini itu adalah hukum yang mengatur kegiatan atau transaksi bisnis yang oleh para pihak itu juga tidak bisa melupakan dari karakter-karakter dari hukum internasional. Nah, sekarang kita akan melihat apa sih sebenarnya indikator dari perjanjian internasional, karena kita kan tadi tidak bisa melupakan karakter dan sifat ataupun corak dari perjanjian internasional. Nah, indikator dalam perjanjian internasional ini ada beberapa. Yang pertama itu memiliki kebebasan fundamental. Nah, kebebasan fundamental ini merupakan satu karakter yang memang dimiliki spesifik dalam perjanjian internasional. Dia memiliki sifat-sifat sangat asasi, kemudian juga sangat privat. Ini berkaitan dengan perjanjian yang berhubungan dengan kontrak-kontrak yang mana klausul-klausulnya itu nanti sangat disesuaikan dengan kebutuhan para pihak dalam suatu kontrak. Nah, kontrak ini pun nanti kita akan mengebahasnya apakah ini termasuk kontrak internasional atau tidak, karena di sini akan bermain di wilayah lintas batas, kemudian di wilayah di wilayah content of contract dan asas-asas dari hukum kontrak yang apakah asas tersebut bisa bersifat general ataupun tidak. Nah, indikator berikutnya yaitu bersifat lintas batas. Nah, karena perjanjian internasional atau perjanjian perdagangan internasional ini melewati lintas batas atau disebut dengan borderless, maka suatu keniscayaan bahwa hukum antar negara itu harus diperhatikan. Misalnya di dalam sebuah kontrak akan melihat bagaimana pengaturan terhadap suatu sistem perpajakan di India misalnya dengan perpajakan di Indonesia. Bagaimana penuangan dalam kontraknya? Itu juga harus menjadi perhatian karena kontrak bisnis internasional itu akan mengakomodir dan memberikan keleluasaan tawar-menawar bagi para pihak untuk menentukan hak dan kewajibannya yang dalam konteks lintas batas negara. Nah, demikian juga indikator yang lain yaitu ada namanya choice of law atau pilihan hukum. Walaupun melewati lintas batas negara, dalam kontrak bisnis internasional itu dimungkinkan adanya choice of law. Jadi tiap negara ataupun para pihak yang bersangkutan dalam sebuah kontrak bisnis itu dapat menentukan bagaimana pelaksanaan dari perjanjiannya, baik itu misalnya terkait mata uang atau kurs yang digunakan, ataupun bahkan bila terjadi penyelesaian sengketa. Nah, penyelesaian sengketa ini termasuk indikator yang keempat, di mana ditentukan di dalam perjanjian internasional itu para pihak untuk menentukan penyelesaian sengketa seperti apa yang dikehendaki. Apakah melalui misalnya Badan Arbitrase Nasional di Indonesia, bila penyelesaian sengketa itu bila perjanjian itu dilaksanakan di Indonesia, atau uncitral atau perjanjian atau badan penyelesaian sengketa lainnya yang diakui secara internasional dan dipilih oleh para pihak. Jadi
Empat indikator ini harus menjadi pegangan bagi para pihak sebagai subjek hukum dalam melaksanakan suatu perjanjian perdagangan internasional. Nah, kalau kita melihat dari apa sih yang dimaknai sebagai perjanjian perdagangan internasional itu oleh beberapa pakar, ini saya pilihkan 3 pakar. Yang pertama itu Smitov. Jadi apa Smitov itu bilang apa? Dia bilang the body of rules governing commercial relationship of private law nature involving different nation. Artinya apa? Bahwa perjanjian perdagangan internasional ini hubungannya itu sangat bersifat perdata. Walaupun tadi based on-nya itu ada regulasi yang tidak bisa kita lepaskan dari hukum-hukum yang bersifat publik. Itu adalah yang bersifat publik itu adalah memframe suatu tindakan-tindakan yang bersifat perdata. Karena tadi kita katakan di awal bahwa negara harus hadir dalam setiap aktivitas kehidupan warga negaranya dan harus dapat melindungi warga negaranya. Melalui apa? Tentunya melalui regulasi. Yang juga regulasi itu juga merujuk pada perjanjian-perjanjian internasional. Kemudian apa? Smitov itu juga bilang bahwa private kontrak ini adalah suatu perjanjian yang mengatur transaksi yang berbeda. Jadi setiap transaksi dengan objek berbeda akan dibuat dengan perjanjian yang berbeda pula. Begitu. Lalu saya pilihkan lagi dari Rafiqul Islam. Dia menyatakan bahwa perjanjian internasional, perjanjian perdagangan internasional ini merupakan perjanjian yang erat hubungannya dengan keuangan yang mendampingi transaksi perdagangan antara para pedagang. Sehingga yang bertransaksi dalam perjanjian ini adalah antar pedagang dengan pedagang. Kita ingat dulu waktu kita belajar hukum dagang, nah maka ada istilah hukum dagang ini untuk siapa? Hukum dagang ini adalah regulasi untuk para pedagang. Nah, begitu. Dan atau hukum dagang ini diberlakukan untuk apa? Untuk kegiatan aktivitas perdagangan, bukan untuk perdagangan dengan konsumen akhir, tetapi bisa konsumen akhir ataupun konsumen perantara. Nah, tapi Rafiqul Islam itu memberi pengecualian terhadap sebuah transaksi yang sifatnya barter itu tidak dinamakan sebagai suatu perjanjian perdagangan internasional. Nah, ada lagi Michelle Sanson, dia bilang apa? Bahwa perjanjian perdagangan itu mencakup can be defined as regulations of the conduct of parties involved in the exchange of goods, service, and technology between nation. Jadi perjanjian internasional itu harus melingkupi suatu perdagangan baik barang atau jasa yang terjadi di antara warga negara yang berbeda kewarganegaraan atau memiliki unsur-unsur asing di dalamnya, gitu ya. Nah, itu hanya beberapa saya ambil sampel saja pengertian ataupun makna dari perjanjian perdagangan internasional atau ruang lingkup dari perdagangan internasional. Oke. Berikutnya kita akan harus mendalami juga atau memahami terkait pendekatan apa sih yang ada dalam hukum bisnis internasional. Nah, dalam hukum bisnis internasional ini, pendekatan hukum itu penting diperhatikan. Yang mana pendekatan hukum ini nanti akan melihat bagaimana relationship ataupun hubungan antara hukum perdagangan internasional dengan bidang lain. Mengapa tadi dikatakan bisa saja dengan hukum pajak, kemudian hukum investasi asing, atau dengan mungkin intellectual property right, yang mana itu menjadi sifatnya general di antara negara-negara di dunia untuk bisa memberikan enforcement terhadap transaksi bisnis internasional khususnya. Kemudian pendekatan lain yaitu bahwa hukum bisnis internasional ini merupakan hukum yang bersifat interdisipliner. Jadi tidak bisa memisahkan satu hukum saja. Misal kita bicara kontrak, maka kita terfokus pada misalnya syarat sah perjanjian,
asas-asas perjanjian. Tidak bisa, karena suatu negara memiliki sistem hukum yang berbeda dengan negara lain, tetapi disatukan dalam sebuah kontrak. Maka kontrak itu merupakan ekstraksi dari pemahaman hukum dari tiap subjek hukum yang terdiri dari beberapa negara tadi atau memiliki unsur asing. Misalnya nih, Indonesia itu dikatakan bahwa sistem hukumnya adalah civil law system. Kemudian Inggris misalnya common law system. Lalu antara warga negara Inggris dengan warga negara Indonesia melakukan suatu perjanjian bisnis. Nah, kita tidak bisa menyatukan ataupun kita tidak bisa memaksakan kehendak bahwa yang digunakan adalah hukum dengan civil law system. Karena hukum bisnis internasional ini itu adalah kristalisasi dari keinginan para pihak yang disatukan dalam sebuah kontrak bisnis namanya. Sehingga memang dalam dunia bisnis internasional khususnya ataupun dunia bisnis pada umumnya itu sistem hukum itu hampir tidak bisa secara tegas dibedakan. Apalagi yang berkaitan dengan perdagangan, itu sudah campur aduk antara sistem hukum common law system dengan civil law system. Sehingga yang paling sering digunakan adalah hukum-hukum kebiasaan, terutama kebiasaan internasional yang berkaitan dengan transaksi bisnis internasional. Nah, bidang lain yang sangat dekat atau bidang lain yang tidak boleh dilupakan atau diabaikan itu seperti apa? Informatika atau teknologi digital, kemudian perbankan, lembaga pembiayaan, perpajakan dan badan hukum serta pengangkutan. Ini adalah bidang ilmu utama yang sangat terkait sekali dengan hukum bisnis internasional. Nah, inilah dua pendekatan yang harus dipahami bahwa hukum bisnis internasional itu memandang sebuah keinginan ataupun sebuah kehendak dari setiap subjek hukum itu secara privat sesuai dengan kebutuhan yang nanti ditransfer ke dalam klausul hak dan kewajibannya. Gitu. Nanti setelah ini kita adakan kuis ataupun sesi diskusi. Nah, ini saya selesaikan dulu slide-nya sehingga nanti kita beberapa menit akan merespon apa yang telah saya sampaikan. Baik, selanjutnya ini kita melihat bagaimana sih perkembangan dari hukum internasional yang mempengaruhi hukum perdagangan atau hukum bisnis internasional. Oke. Sebenarnya tidak serta-merta hukum bisnis internasional itu hadir di tiap negara dan menjadi suatu kajian yang sifatnya umum. Ini sebenarnya diawali dari masa awal pertumbuhan praktek-praktek perdagangan. Yang dulu kita tahu ada Lex Mercatoria yang lahir dari 4 faktor. Lex Mercatoria ini sebagai embrio dari bagaimana perdagangan internasional itu bisa eksis sampai saat ini dan bisa diselenggarakan di tiap negara dengan hukum yang berbeda. Nah, 4 faktor itu yang pertama adalah lahirnya aturan yang timbul dari kebiasaan. Tadi kan udah dikatakan tuh bahwa dalam suatu kontrak bisnis internasional nggak ada itu kita memaksakan kehendak bahwa Indonesia memiliki sistem hukum Eropa kontinental yaitu civil law system, lalu kita harus gunakan itu, tidak bisa. Maka kita lihat bagaimana kebiasaan-kebiasaan yang timbul dari perbuatan-perbuatan perdagangan. Kemudian apalagi nih, zaman dahulu itu diawali perdagangan itu lewat pantai, lewat pesisir. Maka hukum laut diperlukan pada saat itu sebagai basic dari transaksi-transaksi perdagangan yang melewati laut dan pesisir. Contohnya tuh di Indonesia itu kan perdagangan itu majunya itu pada zaman masa kejayaan kelautan dengan 70% wilayah laut Indonesia ini sangat support sekali untuk perdagangan-perdagangan yang harus didukung dengan hukum laut. Nah, ini juga menjadi awal dari faktor perkembangan Lex Mercatoria. Kemudian faktor lain yaitu
lahirnya kebiasaan yang timbul dari praktek sengketa di bidang perdagangan. Nah, bagaimana sih para pedagang itu menyelesaikan sengketanya? Nah, sengketa para pedagang pada zaman dahulu itu paling simpel. Mereka tidak mau melakukan penyelesaian sengketa itu dengan berlama-lama. Tidak mau dengan biaya yang mahal karena mereka akan memperhitungkan apa? Memperhitungkan waktu, memperhitungkan efek domino dari sengketa yang telah terjadi. Jadi simpel-simpel aja sebenarnya. Makanya kebiasaan melakukan praktek penyelesaian sengketa di bidang perdagangan ini menjadi inspirasi bagi penyelesaian sengketa di bidang lainnya. Misalnya ada namanya, kenapa orang pilih arbitrase, pilih mediasi, negosiasi, konsiliasi? Karena memang praktek-praktek itulah yang pada perkembangannya itu menyebabkan penyelesaian sengketa itu dapat dilaksanakan atau dilakukan dengan simple, biaya murah dan sederhana, tidak berbelit-belit. Bayangkan kalau kita mengikuti proses-proses di peradilan, itu membutuhkan waktu yang lama. Pebisnis tuh nggak mau kalau melaksanakan penyelesaian sengketa itu dengan berlama-lama karena akan apa? Akan menimbulkan biaya yang lebih besar daripada objek yang dipersengketakan. Nah, kemudian faktor dari Lex Mercatoria Lahiri ini yaitu adanya notaris dalam memberi pelayanan jasa hukum. Nah, jadi kalau kita cerita notaris itu adalah pejabat yang pada zamannya itu pejabat notaris itu bisa bersifat pemerintah dan bisa bersifat swasta. Dulu pada awal perkembangannya notaris itu ada dua macam, ada yang notaris pemerintah, ada yang notaris independen. Nah, walaupun saat ini kita tidak di Indonesia, kita tidak melihat adanya notaris yang demikian, tetapi notaris satu aja yang bersifat independen dan tidak berpihak. Notaris itu berperan sekali dalam dunia perdagangan, apalagi yang bersifat internasional, karena notaris itu pejabat yang memberikan pelayanan hukum dalam membuat akta-akta otentik yang mengakomodir keinginan para pihak, apapun itu. Diakomodir dalam sebuah akta, dibuat klausul dalam sebuah akta, di mana akta itu nanti merupakan bahasa-bahasa hukum yang dapat diterjemahkan ke dalam penyebaran hak dan kewajiban dan merupakan dokumen otentik, dokumen yang dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sangat kuat pembuktiannya karena merupakan alat bukti yang sempurna. Jadi dunia perdagangan di awal-awal Lex Mercatoria itu sudah memberikan ruang bagi peran notaris dalam melegitimasi perbuatan-perbuatan dan transaksi-transaksi dalam dunia perdagangan. Nah, bagaimana hukum perdagangan internasional dan hukum nasional itu berinteraksi? Misalnya di Indonesia, apakah mereka sejalan? Nah, sehingga tidak terjadi konflik-konflik norma, tidak terjadi dispute antar para pihak untuk melaksanakan perdagangan internasional itu. Nah, di sini negara itu perlu hadir dan sadar bahwa dibutuhkan pengaturan yang spesifik terhadap macam-macam substansi dari objek perdagangan. Misalnya, perdagangan kopi internasional. Indonesia itu terkenal dengan kopinya. Bagaimana regulasi dan kebijakan nasional kopi atau kebijakan kopi nasional sehingga bisa masuk ke dunia internasional dengan landingnya smooth gitu ya. Jadi diperlukan regulasi. Untuk apa? Karena kopi Indonesia yang terkenal itu harus bisa benefitnya itu harus bisa dirasakan juga oleh petani kopi misalnya. Kemudian dengan kopi indikasi geografis di Indonesia itu bagaimana untuk dijual ke internasional? Punya nggak jalur-jalur internasional yang regulasinya itu telah dibuat? Nah, makanya negara perlu hadir di tiap aspek perdagangan. Supaya apa? Supaya warga negara ini merasa aman, nyaman, dan negara itu memberikan perlindungan baik itu secara hukum dan efeknya secara ekonomi. Sehingga tercapailah tujuan negara sebagai negara untuk mensejahterakan rakyatnya atau warga negaranya. Nah, hukum nasional ini juga banyak mengadopsi dari Lex Mercatoria tadi ya.
di dalam kitab hukum perdagangan internasional, yang kalau di dalam nasional itu kita sudah memiliki kodifikasi sendiri terkait objek-objek perdagangan di Indonesia khususnya, karena memang walaupun tadi berawal dari Lex Mercatoria, kemudian dalam kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tetapi kita juga sudah mengeluarkan beberapa objek yang terkait dengan kepentingan-kepentingan privat dalam dunia perdagangan internasional yang diselenggarakan oleh warga negara Indonesia. Nah, di Indonesia juga merujuk juga dari aturan-aturan yang dibuat dalam Kode de Commerce di 1807 oleh Jerman yang menerbitkan Allgemeine Handelsgesetzbuch, ya. Jadi di tahun 1861 Kode de Commerce itu melengkapi yang dulu disebut Kode de la Marine. Jadi fokus pedagang itu membuat regulasi di laut saja, tapi dengan Kode de Commerce yang di laut kemudian disatukan menjadi perdagangan juga di darat. Dan itulah yang hukum-hukum yang melalui perkembangan itu pun kemudian. Demikian materi kita pada kesempatan ini. Nanti setelah ini kita akan adakan sesi diskusi dan nanti diakhiri dengan kuis untuk melihat bagaimana respon aktivitas belajar kita di kelas ini. Baik, sebelum itu saya simpulkan bahwa hukum bisnis internasional adalah suatu kerangka hukum yang mengatur transaksi dan hubungan bisnis lintas negara. Tujuannya adalah untuk menciptakan kepastian hukum dan keamanan bagi pelaku bisnis di berbagai negara yang memiliki perbedaan sistem hukum, budaya, ekonomi, dan politik. Hukum ini mencakup berbagai aspek seperti perjanjian perdagangan internasional, hak kekayaan intelektual, penyelesaian sengketa, hukum kontrak, perpajakan internasional, dan regulasi terkait lingkungan. Yang kedua, kesimpulannya? Hukum bisnis internasional berperan penting dalam memfasilitasi perdagangan global, investasi asing, dan perkembangan ekonomi di era globalisasi, di mana instrumen hukum seperti perjanjian multilateral, konvensi internasional, kemudian kontrak-kontrak internasional, serta badan arbitrase internasional merupakan landasan utama untuk mengatasi perbedaan yang ada. Demikian perkuliahan kita. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di perkuliahan selanjutnya dan salam sehat selalu.